Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ashabi tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa ulama al-amrin wal musannifin wal mukhlisin wasufiyatil muhaqqiqin wa aimatil mujtahidin, khususan Syekh Muhammad Muhajirin Hamzah Ad-Dari, Sumaila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Sumaila Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, Sumaila Syekh Ki Haji Bisri Sansuri, Sumaila Syekh Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Sumaila arwah hadratil masyayikh fi jam'iyah Nahdlatul Ulama Taghammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana hapus nih? Wifi-nya Gus ya? Iya. Saya langsung Gus. Wa biniyati sahlah li fahmi hadal kitab wal amali bih syai'ul lillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'dukas sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi alaina kama hafizta alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Materi kita masih lanjutan kemarin, kitab Misbahuz Dzolam, syarah dari Bulughul Maram. Sekarang kita bahas mukaddimahnya untuk mengharap berkah ya, mengharap berkah dari Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhara 'alamal muhaddisina yurafrifu fi jawis samai rif'atan wa qadra wa nawwara qulubal mutamassikina bihadin nubuwati bahjatan wa nura wa azala sukuka wal awhamal batila fi qulubihim wal awhamal batilata fi qulubihim birrijalil mausuqina bihim ilman wa khuluqan wa birra fahaulai mayyazu as-sahiha 'anis saqimi bi fadli juhudihim jihadan kabira wa amaral muslimina bi uswatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa qawlan wa taqrira. Arsalahu Allah ta'ala lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an manna alaina bittiba'i salafin an salafihim ila anittasala ila sayyidil mursalina sanaduhumul muttafaqu alaihim ittifaqan wa nashkuruhu ta'ala bima an'ama alaina min ajallin ni'ami ni'matal imani wal islami wal ilmi fadlan minallahi wa nura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul ghaibi wasyahadati al-qailu fi haqqi nabiyhi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'atsahu Allahu ila kafatis saqalaini jinnan wa basyara. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda yahtadi biha kullu salikin barran wa bahra fahaula'i syahadu nuzulal wahyi wasalimu mahjatahum fi nusrati syari'atihi huluwan wa murra salatan wa salaman daimaini mutalazimaini arju bihima fid daraini hijaban wa sitra. Amma ba'du fayaqulul abdul muftaqir ila rahmati maulahu as-sattari Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari razaqahullahu ta'ala nurul anwari bijahi sayyidil mukhtari. Nah, ini mukaddimahnya lumayan juga banyak ya, sekedar kita baca untuk mendapatkan keberkahan. Dari beberapa kalimat yang tadi saya baca, diantaranya adalah bahwa mudah-mudahan ilmu yang berkaitan dengan hadis, ya terutama juga hadisnya, itu selalu berkibar. Selalu berkibar. Pengertiannya selalu berkibar, hadis itu selalu ada. Ya, hadis itu selalu ada, tidak pernah akan tidak ada. Jadi bagaimanapun hadis itu bagian daripada bagian daripada pegangan kita ya, bagian daripada pegangan kita yang kedua setelah Al-Quran. Ada seorang ulama dari Syria, namanya Nuruddin Ittir. Kata beliau gini, al malaikatu khurasaus samai wal muhaddisuna khurasaul ardi. Malaikat itu para penjaga langit,
Malaikat itu para penjaga langit. Maksudnya apa nih yang dimaksud para penjaga langit? Teman-teman mungkin pernah dengar ya, pernah tahu, pernah belajar bahwa ketika wahyu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan iblis kadang-kadang suka suka mencuri ya, entah mencuri bunyi ayatnya gimana gitu ya, atau bisa juga mau dipahami terus dikasih tahu, oh ini bocorannya nih gitu ya. Tapi itu semua nggak berhasil ya. Sempat dicegah oleh para malaikat. Nah, makanya malaikat itu disebutnya penjaga langit karena memang wahyu Al-Qur'an itu turun dari Lauhil Mahfuz melalui malaikat Jibril, terus ke samai dunia, terus baru ke Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jadi itulah dijaga oleh malaikat. Ya, sebetulnya Allah pasti bisa, nggak nyuruh malaikat juga bisa. Nah, di sini ada pelajarannya adalah kita dalam mengerjakan sesuatu hal tidak semuanya bisa kita selesaikan sendiri, butuh orang lain ya. Ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, suatu pekerjaan itu enggak semuanya bisa kita selesaikan sendiri, tapi butuh orang. Nah, itulah pelajaran yang Allah kasih buat hamba-hambanya. Kenapa harus malaikat yang menjaga? Kok nggak langsung Allah aja, ya kan? Nah, itu maksudnya ya. Bukan berarti Allah butuh kepada malaikat. Bukan ya? Bukan. Terus yang kedua yang disebut sebagai penjaga hadis, ya, penjaga hadis yaitu ulama-ulama hadis di bumi. Karena gini, hadis-hadis itu kan ketika Rasulullah SAW, hadis Nabawi ya, Rasul itu kondisinya sedang ada di kemanusiaan, sifat kemanusiaan ketika menerima hadis Nabawi. Dari sejak kurang lebih abad ketiga Hijriah, itu di situ hadis sudah mulai harus dijaga, ya, harus dijaga baik dari matanya, kontekstual hadisnya, ya, supaya jangan sampai ada perubahan-perubahan. Makanya dalam istilah hadis itu ada namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif. Nah, ini kerjaannya siapa? Ulama-ulama ahli hadis. Ya, ulama-ulama apa? Ahli hadis. Nah, mereka itulah para penjaga di bumi terhadap hadis. Nah, makanya kita itu nggak bisa tahu hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif kalau bukan dari ulama ahli hadis. Ya. Kita nggak tahu kalau bukan dari ulama. Nah, jadi sekali lagi, ahli hadis, ulama-ulama ahli hadis itu dikatakan penjaga bumi, menjaga keotentikan hadis. Otentik ngerti ya? Menjaga keaslian hadis, menjaga kemurnian hadis gitu. Makanya ada istilah hadis maudhu. Hadis apa? Hadis maudhu. Nah, ini hadis maudhu ini diantaranya sebabnya adalah karena politik, ya, karena mengagungkan satu orang. Itu dia bilang ini hadis, padahal bukan. Nah, itu makanya itu semua bisa kita tahu hadis ini sahih, hasan dan dhaif dari siapa? Ulama hadis. Jadi kesimpulannya,
Malaikat itu penjaga langit, maksudnya menjaga ayat-ayat Al-Quran supaya jangan sampai dicuri oleh iblis. Ya, maksudnya tadi paham ya kenapa Allah memerintahkan malaikat. Yang kedua, penjaga bumi adalah ulama-ulama ahli hadis. Maksudnya menjaga apa? Menjaga kemurnian hadis. Ya, menjaga kemurnian hadis. Jadi jangan sampai nanti hadis ini sahih dibikin doib dan seterusnya, doib dibilang sahih. Nah itu udah ada dari ulama ya, udah ada. Nah kita kalau kita menyadari sebagai orang yang nggak ngerti, lebih baik apa? Lebih baik nanya ya, nanya ini hadisnya gimana ya, sahih, hasan atau doib ya. Paham ya? Gimana, paham? Nggak apa-apa, nanti kalau belum paham boleh nanya kok. Ya boleh nanya. Tenang aja, tenang, jatuh. Nggak apa-apa sambil ngerokok, boleh. Silakan sambil ngerokok, nggak apa-apa, tenang aja. Santai aja supaya nggak tegang. Ya Mas. Siapa itu? Mas Firman. Nggak apa-apa Mas, silakan Mas aja. Tenang aja, tenang. Supaya gak tegang. Nah ini udah ada nih, ntar dikocoknya ntar aja kali pas lagi makan, jangan sekarang. Jadi kita bisa tahu hadis itu kualitasnya, kemurniannya gimana, itu dari ulama-ulama hadis. Nah itu tugas mereka, itu semua udah ada. Ya semua udah ada. Ini hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif. Tapi kita harus melihat penilaian ulama-ulama dulu ya, bukan ulama sekarang. Terus berikutnya lagi, diantaranya isi muqaddimah ini adalah kita harus ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah semua ucapan Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW bisa kita ikutin? Enggak, ya, enggak semua bisa kita ikutin. Enggak bisa semuanya, enggak bisa. Ya, kalau ada yang bisa, bagus. Ya, kalau ada yang bisa, bagus. Tapi enggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Ya. Di antaranya kita bisa ngikutin Rasulullah SAW adalah contoh kecilnya kita bangun tidur baca doa gak? Iya, mudah-mudahan baca. Atau tadinya mau tidur baca doa gak? Itu ya, dari kita mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, selesai cebok baca doa, keluar dari kamar mandi baca doa, sampai pakai baju juga. Nah itu salah satu bagian ya, bagian daripada perbuatan Rasulullah SAW yang mungkin bisa kita ikuti. Tapi kadang-kadang juga mungkin nggak bisa, ya udah mau gimana ya. Ada yang sifatnya wajib, ada juga yang sifatnya nggak wajib, ada. Ya makanya doa itu bagusnya kata ulama itu baca-baca doa begitu hukumnya apa? Sunnah. Coba kalau wajib dosa mulu kita, orang nggak pernah ingat baca doanya, iya kan? Iya. Mungkin bukannya nggak ingat, nggak tahu juga kali. Nah itu ya. Jadi nggak semua perbuatan Nabi, ucapan Nabi bisa kita ikutin, nggak semuanya. Karena dari ucapan dan perbuatan Nabi itu ada juga yang khusus, hanya untuk Nabi. Nggak bisa semua, ya, nggak bisa. Nah jadi intinya sih kalau bisa ikutin, enggak ya udah gitu ya. Emang kita harus ikutin Nabi. Terus kita tahu nih, kita bisa tahu Nabi ngerjain ini dari siapa? Dari ulama, bukan dari Nabi langsung ya. Bukan dari Nabi langsung, dari ulama. Ya, dari siapa? Dari ulama. Berapa tahun di masa kita ke Nabi? Sekarang udah 1400
42 ya. 42 Hijriah. Udah segitu tuh. Masa kita ke Nabi segitu, lah jauh banget. Makanya kalau ada orang bilang, saya mengikuti Nabi. Bukan Nabi yang kamu ikutin, ulama. Ya. Paham ya? Jadi yang kita ikutin siapa? Ulama. Bukan Nabi secara langsung. Contohnya seperti sholat lah, ada yang begini begitu, itu ulama udah itu, ya. Ulama dari mana ya? Dari hadis-hadis itu. Jangan kita nih, Imam Syafi'i aja jauh nggak jarak Imam Syafi'i ke Nabi? Kalau nggak salah Imam Syafi'i itu lahir beliau tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah lah jauh banget. Iya kan? Ke Nabi jauh. Ya. Nah, itu jadi semuanya dari ulama. Makanya kita ikutin ulama. Ulama yang punya apa? Yang punya sanad keilmuan yang jelas, ya. Ikutin ulama yang punya sanad keilmuan yang jelas. Jangan yang bodong, ya. Tapi kalau ngajinya bener mah nggak apa-apa, ya. Kalau ngajinya bener nggak apa-apa. Yang nggak bener itu kalau ngajinya isinya tercaci maki, isinya jelek-jelekin orang. Nah ini. Jadi kita kalau mau ngaji ikut sama ulama yang sanad keilmuannya jelas. Jadi yang kita ikutin pertama tentunya harus Quran, yang kedua hadis, yang ketiga baru ulama. Kita pun bisa paham Quran, bisa ngerti hadis sekarang karena dapat dari ulama, bukan sendiri, bukan, ya, bukan. Dari ulama. Ya. Dan kalau ada orang mengklaim, nih kalau gua sholatnya semua persis kayak Nabi. Lu dapat dari mana? Ya, dari Nabi lah. Hebat. Sekarang bisa dapat dari Nabi. Ya. Mimpi ketemu Rasulullah SAW itu, ya, mimpi ketemu Rasulullah SAW itu, diantaranya kata ulama, hati kita tuh harus bersih dulu. Ya, harus apa? Bersih. Perbandingannya sama dengan kita mau ketemu pejabat. Kira-kira kalau kita mau ketemu pejabat, gimana pakaian kita? Kalau itu fisik ya, kalau ketemu pejabat fisik. Tapi kalau mau ketemu Nabi Muhammad SAW apa? Non fisiknya, ya, non fisiknya, hatinya terutama. Nah itu jadi kita kalau mengikuti ulama yang sanad keilmuannya jelas ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah insya Allah nanti di sini akan saya sebutkan sanad keilmuan saya ada di sini ya. Insya Allah nanti saya sebutkan saya ke guru saya sampai kepada Rasulullah SAW. Emang harus biar apa? Biar jelas. Jadi nggak bodong, ya nggak bodong. Orang kita belajar duniawi aja, ijazahnya harus jelas. Apalagi ngaji belajar agama, ngaji agama itu sanadnya harus lebih jelas ya. Sanadnya harus lebih jelas. Terus berikutnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu pengetahuan ya. Iman dan Islam itu bagian daripada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ya, nikmat paling besar itu. Mudah-mudahan sampai wafat nanti kita dalam keadaan iman dan Islam. Insya Allah mudah-mudahan ya. Sangat berharap. Terus yang berikutnya, dari mukadimah ini, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari yang bikin kitab ini, yang bikin kitab Misbahuz Zalam, beliau membuat karyanya ini, kitab Misbahuz Zalam. Itu kitab-kitab yang di dalamnya itu permasalahan-permasalahan
permasalahan-permasalahan yang memang kebanyakan itu banyak terjadi di sekitar kita. Ya, banyak terjadi di sekitar kita, nanti dikasih tahu, oh ini menurut ulama ini, menurut ulama ini. Dan kitab ini itu isinya maksimal 4 madhab. Maksimal 4 madhab. Jangan ngomong bingung ya. Jangan ngomong apa? Bingung kok. Terus yang mana yang benar? Enggak usah bingung. Bingung itu kalau nggak jelas. Ya, bingung itu kalau nggak jelas. Ini mah jelas ya. Ini mah jelas. Ulama ini, mazhab ini, dalilnya ini. Ulama ini, mazhab ini, ini jelas. Jadi nggak usah bingung. Selama masih 4 mazhab itu dibenarkan. Nih contohnya nih. Salah satu contohnya ya. Dalam sholat, ya dalam sholat. Kita menghadap kiblat ya, menghadap Ka'bah itu tepat pas Ka'bah atau enggak? Oke, ada yang tepat karena ngikutin rusdul kiblah. Seperti masjid kita di PGH itu Ar-Ridwan ya. Insya Allah Masjid Ar-Ridwan itu tepat ke arah Ka'bah karena udah ngikutin rusdul kiblah. Pada bulan Juli atau Mei itu tepat di tanggal itu, di jam itu matahari ada di atas Ka'bah. Jadi agak miring 25 gitu ya, 25 derajat atau lebih lah. Nah, sedangkan yang lurus nih, kebanyakan mushola atau masjid yang masih lurus itu jihad. Jadi kalau ke pas Ka'bahnya itu namanya Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu tepat kena Ka'bahnya. Itu Ainul Ka'bah. Sedangkan Jihatul Ka'bah itu cuma kena sinarnya doang begitu tuh. Ya. Jadi jihad itu sama kayak lampu motor atau lampu mobil depannya tuh kan nyebar kan? Nah, itu namanya Jihatul Ka'bah. Nah, kita ini sholat kebanyakan di mana? Jihatul Ka'bah atau Ainul Ka'bah? Jihatul Ka'bah. Nah, itu Jihatul Ka'bah. Ya, Jihatul Ka'bah itu mazhab siapa, Ainul Ka'bah itu mazhab siapa. Nah itu ya, itu nanti akan kita pelajari ya. Itu salah satu contoh dalam sholat kita menghadap ke kiblat. Nah, itu nanti di sini dibilangnya, dikasih tahu, oh ini mazhab ini, mazhab ini. Kayak kemarin lagi masalah kurban. Banyak kejadian di kita itu ada mengorbankan untuk anak kecil. Bisa nggak kurban untuk anak kecil? Bisa. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang. Tapi untuk mazhab Syafi'i nggak bisa. Ya, untuk mazhab Syafi'i nggak bisa. Jadi orang yang berkurban untuk anak yang masih kecil nggak jadi kurban dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang bisa mazhab apa kemarin kita bahas? Maliki. Mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Kayak kemarin dia ngerjain ya. Tidak apa namanya. Gitu ya. Nah itu. Jadi kita insya Allah nanti belajar kitab Misbahuz Dzalam itu pengetahuan kita jadi bertambah ya. Yang kemungkinan mungkin juga ibadah-ibadah kita ternyata banyak di luar mazhab Syafi'i. Banyak sekali. Nanti akan kita pelajari. Nah itu isi daripada kitab Misbahuz Dzalam. Jangan bilang bingung ya. Jangan bilang bingung. Jangan bilang apa lagi? Keder. Jangan bilang apa lagi? Lu nggak jelas nih. Jangan ya. Jangan. Bingung, keder, nggak jelas itu kalau nggak ada bukti nyata ya. Kalau ada bukti nyata jelas. Bukti nyata di sini maksudnya dalil ya. Masing-masing ulama ada apa? Ada dalilnya ya. Nah itu diantaranya isi daripada kitab Misbahuz Dzalam ya. Nanti kita akan bertambah tentang beberapa mazhab.
khususnya 4 madhab ya, khususnya 4 madhab. Terus berikutnya daripada isi muqaddimah kitab Misbahuz Zalam, beliau Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari di sini kata beliau mengatakan lupa itu lupa itu naui, lupa itu emang aku bagian itu gitu. Naui itu macam, berarti apa maksudnya tuh? Tipe ya. Lupa itu tipe aku, kata pengarang nih Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Lupa itu tipenya aku. Kebodohan itu gelarku. Nah, ini menunjukkan para penyusun kitab itu mereka ulama-ulama yang tawadu ya, tawadu. Bahkan kata beliau, kalau memang ada kesalahan benerin ya. Kalau memang ada kesalahan benerin. Itu sifat tawadu setiap ulama yang membuat karya. Tafsir Munir begitu juga, Syekh Nawawi Banten, semua ulama rata-rata begitu di mukadimahnya. Intinya kami itu masih termasuk orang yang suka lupa, masih termasuk orang yang bodoh, masih termasuk orang yang suka berbuat salah. Nah, maka dari itu apabila ada kesalahan dibenarkan, dibetulin ya, diperbaiki, diralat. Cuma masalahnya kita tahu itu benar enggak dari mana? Iya kan? Dari mana? Tentu dari ulama lagi ya, dari ulama yang sudah memiliki ilmu agama yang memadai, minimal nahwu dan sorotnya ya, minimal. Nah, itu diantaranya isi daripada muqaddimah Misbahuz Zalam. Jadi beliau itu, aku masih tipe orang suka pelupa, bodoh juga, sering berbuat salah. Itu ketawaduan setiap ulama yang memiliki karya. Semua ya, semua tanpa terkecuali. Wal kamalul mutlaqu la yakunu illa lillahi azza wa jalla. Kesempurnaan yang mutlak yang tidak akan pernah ada kesalahan sedikit pun itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang orang masih ada salah memahami Quran. Yang salah siapa? Orangnya yang memahaminya ya. Ya, yang memahaminya. Orang memahami Quran, ya, orang yang memahami Quran dari terjemah, memahami Quran gak pakai ilmu, itu sama saja dia masuk ke dalam rumah bukan lewat pintu depan. Kira-kira lewat mana? Tanya aja yang masuk. Tanya yang masuk. Nah, ini dia. Ya, jadi memahami Quran dari terjemah, memahami Quran tanpa ilmunya itu sama dengan masuk ke dalam rumah bukan lewat pintu depannya. Lewat mana? Tanya sama yang masuk. Ya, tanya sama yang masuknya. Lewat mana dia itu? Kata Gus Dewa sesat. Gitu ya. Nah, itu diantaranya pesan yang disampaikan oleh penyusun kitab Misbahuz Zalam. Terus beliau di sini mengharap keberkahan juga karena ini adalah sarah dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab-kitab hadis yang isinya tentang dalil-dalil hukum ya, dalil-dalil hukum. Pengarangnya Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani itu namanya Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad, yang terkenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang mengatakan Ibnu Hajar artinya apa? Ibnu Hajar. Ada yang tahu nggak Ibnu Hajar artinya apa? Anak batu. Anak apa? Anak batu. Apa maksud dari anak batu? Gini. Ada kisahnya ya, diantaranya gini. Beliau ini termasuk orang ya yang katanya dari cerita lah ya. Katanya pada saat itu beliau itu belajar hampir putus asa. Karena belajarnya sudah dewasa atau belajarnya udah tua kayak kita nih, baru belajar sekarang ya. Itu rada-rada susah kata dia. Buat rada-rada emang susah banget buat apa-apa paham. Terus suatu ketika beliau berjalan
katakanlah berjalan di sebuah perjalanan, beliau ada duduk, nah di sampingnya ada batu, itu kejatuhan apa? Air. Ya, kejatuhan air. Setetes demi tetes ternyata batu itu bisa legok gitu ya. Nah akhirnya dari situlah dia termotivasi untuk tetap belajar. Nah ini kita ya udah, jadi yang penting hadir. Mau nanti di majelis taklim tidur kayak apa ya, itu mah emang begitu. Makanya majelis taklim itu apa? Majelis taklim itu taman surga, tempatnya obat susah tidur. Emang begitu, tenang aja, emang begitu ya. Emang begitu. Saya juga sama kalau sebagai pendengar kata teman-teman, saya juga tidur. Karena emang makanya gampang, orang yang susah tidur ajak aja ngaji. Pasti tidur. Kalau nggak ngaji sholat Jumat. Ya, kalau nggak ngaji sholat Jumat. Jadi kalau ada tetangga bilang, gue susah tidur nih, nggak bisa tidur. Besok Jumat, lo ikut gue sholat Jumat, ada obatnya. Bisa lo bisa. Pas besok Jumat ajak aja dia sholat, pasti dia tidur sholat Jumat. Ya lagi dengerin khutbah gitu. Iya, lagi waktu sholat membangunin. Emang begitu, dan kata ulama, orang yang sekalipun dia tidur di majelis taklim itu tetap masih dapat pahalanya. Ya, masih tetap dapat pahalanya. Ya, masih tetap dapat pahalanya. Jadi jangan takut. Pernah ada sahabat komplain, itu yang tidur tetap dapat, dapat dia. Apa pahalanya? Datang ke majelis. Emang begitu ya, tenang aja, nggak apa-apa, tenang aja. Nah itu disebut Ibnu Hajar, anak batu ya, anak batu. Nah baru di sini saya akan sebutkan sanad ya, sanad saya dapat kitab Bulughul Maram. Ini sanadnya saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanal isnadu minad dini dzakartu fi hadhihi nubzati ma la budda minhu. Sanad bagian daripada ajaran agama yang harus kita ikuti, maka aku akan sebutkan di kitabku ini, kata beliau, sanad keilmuannya ya. Fa'amma Bulughul Marami faqadita shola sanadi ila mu'allifihi min turuqin kasiratin ahammuha ma waqa'a fi dimni ijazati syekhina Alamiddini Muhammad Yasin Al-Fadani. Saya dapat dari Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari dapat dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ini udah nggak asing ya, hampir di Indonesia itu rata-rata ulamanya bermuara sanad keilmuannya itu kepada Syekh Yasin Al-Fadani ya. Nanti ada lagi yang lebih tua dari Syekh Yasin Al-Fadani, ada lagi Sumal Makki, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang. Ini Pak Anwar ya? Mana orang Lampung ya? Jawa. Oh Jawa. Tadi di Lampung tadi belajar kayaknya. Ada orang Padang di sini. Orang Padang, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang. Kenal itu nggak di YouTube Malim Mudo? Pernah lihat nggak di YouTube Malim Mudo? Malim Mudo, pemuda NU dari Medan kayaknya ya. Coba dah lihat di YouTube-nya, ada deh Malim Mudo. Itu kalau saya nggak salah baca, beliau itu termasuk keturunannya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Malim Mudo. Hasbama satarahu fil maslahil jali fi asanidi fadilati Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dapat dari gurunya Al-Alama Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki. Beliau dapat dari gurunya As-Sayyid Abi Bakar Sato Al-Makki. Beliau dapat dari gurunya As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Makki. Beliau dapat dari gurunya Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Beliau dapat dari gurunya Al-Allamah Abdullah bin Hijazi As-Sarqawi.
Beliau dapat dari gurunya As-Samas Muhammad bin Salim Az-Ziyadi. Beliau dapat dari gurunya Syekh As-Samas Muhammad bin Ala Al-Babili. Dapat dari gurunya lagi Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri. Dari gurunya lagi An-Najam Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. Dapat dari gurunya lagi Al-Qadhi Zakaria bin Muhammad Al-Ansori. Langsung dapat dari Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Nah itu sanad keilmuannya ya, sanad ijazah saya belajar kitab Misbahuz Zolam dan matanya Bulughul Maram. Jadi nyambung sampai kepada pengarangnya ya. Nah nanti beliau begitu lagi dapat hadis dari siapa-siapa terus nanti ujungnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut, silakan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan silakan. Yang tadi saya sampaikan, yang udah banyak ngomong tuh tadi, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang tadi saya sampaikan tuh. Atau nanti ya dipersiapkan aja. Oke, sekarang kita baca muqaddimah kitab Bulughul Maramnya. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batinati qadiman wa hadisan. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang lahiriah dan batiniah, dulu dan sekarang. Jadi nikmat itu ada nikmat lahiriah, ada nikmat batiniah. Di antaranya yang dimaksud dengan nikmat lahiriah adalah seperti nikmat Islam dan juga Al-Quran. Ini menurut Ibnu Abbas. Jadi menurut Ibnu Abbas, nikmat lahiriah itu adalah Islam dan Al-Quran. Kelihatan gitu ya. Lahiriah itu apa? Kelihatan. Jelas. Sedangkan nikmat batiniah, Allah tutup dosa-dosa kita dan Allah tidak sigrakan. Sigra atau sigra? Bukan mobil. Segera. Tidak Allah segerakan apanya? Siksanya. Coba kita masing-masing merenung ya. Dari tadi kita bangun tidur sampai kita sekarang bisa duduk di sini, berapa dosa yang udah kita lakukan? Jangan ngasih tahu orang ya. Dari beberapa dosa yang udah kita lakukan, apakah kita merasakan azab Allah? Merasakan nggak? Enggak kan? Di antara teman-teman mungkin ada yang tahu kejelekan saya apa, aib saya apa. Tapi lebih banyak enggak tahu. Nah, itu bagian dari nikmat batin yang saya dikasih sama Allah. Banyak enggak aib kita? Banyak. Aib kita banyak. Nah, aib kita itu banyak sampai orang itu ke kita kayaknya mau berteman, mau bersahabat, mau gabung, mau bersosial, mau berjamaah, mau silaturahmi. Itu diantaranya karena mungkin aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu. Coba kalau dibuka, ya cukup nggak tinta selaut? Kira-kira cukup nggak tinta selaut? Kurang ya? 2 laut. Ya, Masya Allah, itu bagian daripada nikmat batiniah. Ya, nikmat batiniah. Terus ada lagi yang bilang di sini nikmat lahiriah. Nikmat lahiriah itu taswiyatul a'dha'i wa husnus surati. Ini kita masing-masing punya fisik tubuh yang berbeda-beda ya. Kira-kira fisik tubuh yang kita miliki sekarang menurut kita sempurna enggak?
ya sempurna kan? Sempurna. Nah itu nikmat lahiriah. Alhamdulillah sampai saat ini bentuk fisik kita masih sempurna. Punya telinga dua-duanya masih bisa dengar. Punya mata dua-duanya masih bisa ngeliat. Sekalipun saya pakai kacamata. Iya kan? Bisa punya nikmat mulut, lidah, gigi, sampai bisa ngomong. Kaki dua, alhamdulillah sehat, masih bisa berjalan, masih bisa sholat jamaah ke masjid, silaturahmi dan sebagainya. Dua tangan masih bisa buat megang rokok, iya kan? Coba kalau rokok nggak pakai tangan gimana? Iya kan? Nah, jadi itu nikmat apa? Nikmat lahiriah. Bentuk fisik yang kita punya sekarang itu masih sempurna. Alhamdulillah. Terus nikmat batiniah, al-i'tiqadu bil qalbi. Kita masih punya keyakinan, ya. Keyakinan, alhamdulillah keyakinannya akhirnya kita bisa menjadi iman. Ya, bisa Bapak iman. Iman itu termasuk nikmat batiniah, Islam nikmat lahiriah. Kenapa Islam nikmat lahiriah? Karena Islam itu isinya sholat, ya kan? Rukun Islam ada berapa? 5. Di antaranya sholat. Sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Makanya Islam disebut nikmat lahiriah. Apalagi rukun Islam selain sholat? Puasa. Kelihatan nggak puasa? Iya kelihatan, orang lagi puasa nih. Kelihatan kan? Masalah dia tahu udah puasa apa enggak? Emang dia doang itu yang tahu.